selamat pagi dan berkah dalam. Kita ketemu lagi di pembelajaran kimia. Ini adalah awal tahun ajaran baru. Saya awali dengan pokok bahasan tentang termokimia. Secara lengkap kita awali dengan yang pertama adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Ya, ini judulnya. R itu artinya reaksi eksoterm dan endoterm. Untuk menuju ke reaksi eksoterm dan endoterm, kita harus mengetahui tentang konsep sistem dan lingkungan. Apabila saya mempunyai dua reaksi, kemudian saya reaksikan dalam suatu wadah, misalnya tabung reaksi atau gelas Erlenmeyer, saya gambarkan seperti ini. Ya. Maka yang ada di dalam wadah ini, yang terdiri atas dua reaksi misalnya, itu saya namakan dengan sistem. Ya. Sedang yang ada di luar, lingkungan luar, udara luar, ataupun wadahnya atau gelas bekernya atau Erlenmeyernya atau tabung reaksinya ini disebut dengan lingkungan. Itu saya kira para siswa harus dipahami dari awal. Yang ada di dalam reaksinya itu disebut sistem, yang ada di luar wadah dan wadahnya disebut dengan lingkungan. Itu ya. Atau ini disebut sistem, itu orang bilang ini rumah di sini lingkungan luar. Nah, di dalam reaksi eksoterm dan endoterm ini akan terjadi perpindahan panas atau perpindahan kalor ya. Panas atau kalor ini nanti akan menyebabkan terjadinya aliran energi. Panas atau kalor itu bisa berpindah dari sistem menuju lingkungan dan lingkungan menuju sistem. Ya. Pada kondisi reaksi ini, eksoterm dan endoterm itu pada kondisi tekanan atau P yang tetap, kalor atau panas yang dilepaskan atau yang diserap dalam sistem ini disebut dengan entalpi. Jika dengan syarat ya, tekanannya tetap, maka kalor ini disebut dengan entalpi, dilambangkan dengan H. Tetapi entalpi dari reaksi eksoterm endoterm itu sebetulnya tidak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah perubahan yang terjadi, sehingga dikenal dengan perubahan entalpi. Perubahan itu kalau dalam operasi matematika kan delta ya, delta H. Nah, sekarang kita menuju ke reaksi eksoterm dan endoterm ya. Jika ada dua reaksi, misalkan A bereaksi dengan B menjadi AB, delta H-nya negatif 10 kilokalori. Itu artinya bahwa reaksi ini kalau ada tanda negatifnya berarti reaksinya adalah eksoterm. Artinya eksoterm itu keluar. Berarti kalau kamu melihat di atasnya, sistem akan melepaskan panas atau kalor atau energi menuju lingkungan. Nah, maka dia disebut dengan reaksi eksoterm, keluar ya. X itu artinya keluar. Maka yang terjadi dalam eksperimen, sistem ini suhu awalnya akan naik. Setelah melakukan suatu percobaan, suhunya menjadi naik. Karena sistem naik, maka panasnya akan dilepas ke lingkungan. Dilepas ke lingkungan, suatu saat akan mencapai titik kestabilan lagi ya. Jadi sistem suhunya naik, kemudian melepas panas atau melepas kalor, itu disebut dengan reaksi eksoterm. Jadi terjadi perpindahan panas keluar dari sistem menuju lingkungan, itu reaksi eksoterm. Kemudian apa bedanya dengan endoterm? Tentunya adalah kebalikannya. Jika A bereaksi dengan B menjadi AB, ternyata delta-nya positif 5 kilokalori. Berarti reaksinya adalah endoterm. N itu artinya masuk. Berarti terjadi perpindahan kalor dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Nah, sehingga dapat kita simpulkan para siswa, reaksi eksoterm X perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan itu artinya melepaskan kalor ditandai dengan minus tandanya ya. Sedang endoterm perpindahan kalor dari lingkungan menuju sistem masuk ditandai dengan positif ya. Oke, ini saya kira untuk konsep sistem dan lingkungan. Kita menuju ke konsep yang berikutnya, adalah persamaan termokimia. Nah, yang kedua atau yang B, persamaan termokimia. Kalau di kelas 10 kita kenal dengan persamaan reaksi, kemudian kita setarakan, kemudian ada fase-fase yang menyertai setiap reaktan atau produk.
maka kita akan meningkat sedikit, ditingkatkan lebih, yaitu persamaan termokimia. Apa bedanya dengan persamaan kimia biasa di kelas 10? Mari kita lihat seperti ini. Ada beberapa jenis persamaan termokimia. Nah, ini salah satunya sudah saya kasih tanda. Perubahan entalpi delta H. F itu artinya formation atau pembentukan, dan ini lambang nol di atasnya itu adalah standar. Standar artinya 1 mol ya. 1 mol. Perubahan entalpi pembentukan atau formation standar ya. Standar artinya 1 mol. Nah, ini ada reaksi pembentukan dari etuna C2H2 pada kondisi standar, dia berwujud gas. Bagaimana membuat persamaan termokimianya? Jika pada suhu standar, reaksi pembentukannya ini dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, sekarang C2H2 ini unsurnya apa aja? Saya kira para siswa sudah tahu ya. Tentunya ini adalah unsur terdiri atas unsur C dan unsur H2. Kenapa H2? Karena diatomik ya. Sehingga saya tulis di sini adalah karbon dan ini adalah hidrogen. Saya ulang, C2H2 tersusun atas unsur karbon dan hidrogen. Maka saya tulis H2. Kenapa H2? Karena dia molekul diatomik, sedangkan C karbon adalah monoatomik. Setelah itu kita akan menyetarakan dulu, kita setarakan ya. Jumlah atom C di kanan 2, ini cuma 1. Pasti koefisien 2. Pas. Sekarang hanya 2 sudah pas. Terus bagaimana keadaan wujudnya pada kondisi standar? C karbon adalah arang, itu wujudnya adalah padat ya, solid. Nah, sedang hidrogen wujudnya adalah gas. Nah, para siswa, kalau delta hanya ini saya tutupi, maka ini akan menjadi suatu persamaan termokimia di kelas 10. Tetapi kalau ini saya bukan menjadi persamaan kimia di kelas 10, tapi menjadi persamaan termokimia. Nah, jadi persamaan termokimia itu ada persamaan reaksi kimia dengan disertai delta H, harga perubahan entalpi. Saya ulangi anakku, ini adalah perubahan entalpi pembentukan. Karena ini standar, maka usahakan ini pembentukannya ini adalah koefisiennya adalah 1, sehingga satuannya kilojoule per mol. Nah, sekarang saya akan menuju ke nomor 2. Nomor 2. Dari nomor 1 menuju nomor 2 adalah dikalikan dengan koefisien 2. Maka ini juga saya kalikan 2 reaksinya menjadi 4C solid ditambah 2H2 gas. Nah, seperti ini persamaannya, sehingga di sini tidaklah ke 1 mol, maka satuan saya tidak kilojoule per mol, hanya kilojoule. Maka nilai perubahan entalpinya juga saya kalikan 2, karena saya mengalikan 2 di sini ya. Paham ya? Ini berarti positif sama 4, 5, 4. 227 kali 2. Saya kira itu ya. Jadi ini jelas anakku, ini entalpi pembentukan 1 mol senyawa. Saya ulang, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ya, ini senyawa, unsur, dan unsur. Ya, jelas ya. Nah, sekarang yang ketiga, ini agak beda. Dia adalah perubahan entalpi disintegrasi atau perurean, juga standar. Artinya dia satuannya harus per mol. Ini lihat, perurean, koefisiennya 1 ya. Oke, karena per 1 mol. Entalpi pembentukan dengan entalpi penguraian itu kebalikan. Kalau pembentukan itu pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, kalau penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Saya kira seperti ini. Ya, oke, hanya kebalikan. Nomor 3 hanya kebalikan dengan nomor 1. Karena kebalikan, maka tandanya menjadi negatif. Negatif yang ini ya. 227 kilojoule per mol. Nah, itu anakku. Sekarang coba nomor 4 agak sedikit beda. Yang ditanyakan adalah entalpi, perubahan entalpi perurean standar ya, perurean standar dari 1 mol senyawa, yaitu N-HCl. 1 ya, kita kasih koefisien 1 biar jelas. Nah, sekarang ini tersusun atas unsur apa? N-HCl ini tentunya adalah N2. N2 ya. Kenapa 2? Karena diatomik ya. N itu diatomik. H2 kita tulis
Cl kita tulis Cl 2. Baru kita setarakan. Nah, usahakan di sini selalu 1 mol ya. Oke. Ini jumlah atom nitrogen di kanan 2, di kiri 1. Karena ini harus 1, maka ini saya kalikan dengan setengah. Ya. H2 ini jumlah atom hanya 2, di kiri 4, maka dikalikan 2. Nah, pas kan? Sekarang Cl-nya di kiri 1, di kanan 2, maka saya kalikan setengah supaya di sini kedapatan 1 mol Na4Cl. Baru kita menuliskan wujud pada suhu kamar. Nitrogen wujudnya gas, hidrogen wujudnya gas, Cl2 wujudnya gas. Akhirnya kita mendapatkan persamaan termokimia reaksi peruraian standar ya. Oke. Sekarang yang terakhir, basicnya dari persamaan termokimia, jadi ada 3, delta H pembentukan, delta H penguraian, dan ini delta H combustion, artinya adalah pembakaran. Sebetulnya banyak persamaan termokimia yang lain, tetapi basic Anda 3 ini saya kira sudah oke ya. Kalau ditanya perubahan entalpi pembakaran, kalau pembakaran pasti menggunakan oksigen, maka saya reaksikan dengan O2. Nah, hidrokarbon C dan H kalau dibakar pasti menghasilkan CO2 sama H2. Betul kan? Nah, usahakan juga atau efisiensinya ini adalah 1. Pembakaran C3H8 sebanyak 1 mol. Kita setarakan jumlah C-nya 3, sini 1 di kanan kali 3. Sekarang hanya 8 di kiri, di kanan cuma 2 dikalikan 4. Sekarang kita hitung jumlah O di kanan. O 2 kali 3 6, 1 kali 4 4, berarti 6 ditambah 4 6 ditambah 4 10, berarti ini saya kalikan 52. Terus kemudian menuju fase pada suhu kamar, karbon dioksida wujudnya gas, pembakaran. Ini pembakaran pasti menghasilkan gas juga ya. Oke. Saya kira ini para siswa persamaan termokimia sudah lumayan lengkap untuk Anda yang bisa saya berikan. Jadi dari reaksi eksoterm dan endoterm kemudian sampai ke menuliskan persamaan termokimia. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih kepada Ibu Agustin yang mensukseskan video ini sebagai editing video dan pengambilan tag video ya. Apabila ada kurang dan salah saya minta maaf dan selamat pagi berkah dalam. Amin.